Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Pada video ini saya akan menyajikan update informasi terkini, yaitu syarat sertifikat pendidik yang diakui Kemdikbud sebagai syarat untuk mendaftar dan juga penentu kelulusan pada seleksi P3K Guru di tahun 2023. Jadi di sini nanti wajib hukumnya, yaitu kalau misalkan teman-teman lulusan PPG maupun juga guru honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidik, ini wajib terdaftar ya pada pangkalan data pendidikan tinggi, yaitu di bagian Kemdikbud. Khususnya adalah ketika kita nanti melakukan pengecekan, itu harus terdaftar di sana untuk sertifikat pendidik yang kita miliki. Setelah kita nanti terdaftar seperti ini, maka bisa digunakan teman-teman untuk dua hal penting dalam pendaftaran P3K Guru 2023 ini. Nah, di sini tentunya sebuah informasi yang sangat penting dan wajib diketahui bagi teman-teman lulusan PPG maupun juga pelamar umum pada seleksi P3K di tahun ini. Dan berikut ini juga kita akan menyajikan bagaimanakah cara mengecek sertifikat pendidik kita itu apakah terdaftar di portal Kemdikbud ataukah tidak. Bagaimanakah informasi dan tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini perlu kita ketahui dulu, yaitu untuk sertifikat pendidik itu harus terdaftar ya pada database kelulusan program pendidikan profesi guru. Yang mana di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau misalkan teman-teman guru honorer maupun juga lulusan PPG ini tentunya dengan kepemilikan dari Serdik ini sangat bermanfaat sekali ya untuk guru honorer, untuk penentu kelulusan dan juga penentu apakah kita nanti bisa melakukan pendaftaran ataukah tidak. Nah, yang pertama, manfaat Serdik itu adalah sebagai syarat pendaftaran. Nah, syarat pendaftaran siapa saja itu yang mensyaratkan pendaftaran harus punya Serdik. Nah, teman-teman yang tidak terdaftar dalam Dapodik ini adalah termasuk dalam kategori yaitu individu baru ya yang melamar. Dan untuk bisa mendaftar P3K Guru ini, kalau misalkan kita nggak terdaftar di Dapodik, ini syaratnya kita harus memiliki sertifikat pendidik yang diakui oleh Kemdikbudristek. Nah, diakui itu dalam bentuk yaitu terdaftar ya dalam pangkalan data pendidikan tinggi. Dan kemudian untuk manfaat yang kedua yaitu kepemilikan Serdik itu untuk guru honorer, itu khususnya untuk teman-teman yang sebagai pelamar umum nanti mengikuti seleksi kompetensi dengan CAT pengetahuan, itu nanti akan mendapatkan afirmasi 100% ya untuk di kompetensi teknisnya. Jadi manfaat yang pertama, Serdik itu adalah sebagai syarat pendaftaran untuk lulusan PPG, dan yang kedua ini adalah nanti sebagai tambahan afirmasi 100% untuk kompetensi teknisnya. Nah, di sini tentunya untuk kita itu bisa memenuhi dari kedua manfaat ini. Ini dari Serdik yang kita miliki ini harus terdaftar ya dalam pangkalan data pendidikan tinggi yang seperti ini atau dalam portal Kemdikbudristek. Nah, di sini kita bahas yang pertama yaitu Serdik sebagai syarat pendaftaran. Nah, Serdik sebagai syarat pendaftaran ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa untuk jalur pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 ini kan terdiri dari beberapa hal ya teman, yaitu di sini ada jalur pendaftaran. Tentunya dari masing-masing jalur pendaftaran itu harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar. Untuk yang pertama yaitu jalur honorer. Jalur pendaftaran honorer itu syaratnya apa saja? Nah, untuk jalur honorer itu syaratnya adalah kita cukup terdaftar di Dapodik, itu kita sudah cukup terdaftar di Dapodik sebagai seorang guru ya, bukan sebagai seorang tenaga administrasi atau mungkin juga pramu kebersihan. Nah, untuk honorer ini adalah syaratnya harus terdaftar di Dapodik. Kemudian yang kedua, jalur XDHK2 ini wajib terdaftar dalam database BKN. Yang ketiga, ini jalur umum. Nah, ini di bagian syarat pendaftaran yang mensyaratkan Serdik ini adalah dari jalur umum ini, khususnya bagi teman-teman yang lulusan PPG ya, yang enggak terdaftar Dapodik, ini bisa mendaftar asalkan kita memiliki sertifikat pendidik. Nah, kalau misalkan kita cek di alur pendaftaran untuk P3K Guru 2023 itu adalah di sini kan dari seluruh peserta mulai dari honor sekolah negeri maupun swasta, kemudian individu baru. Ini kan kita login atau membuat akun SSYSN kan. Nah, di sini adalah teman-teman lulusan PPG itu dimasuknya di sini yaitu individu baru ini. Individu baru punya Serdik, kita login atau buat akun, kemudian kita nanti akan dicek di sini di bagian akun kita antara ijazah dan Serdik, kemudian juga dengan formasi ini linear apa enggak, ini sebagai penentu kita nanti bisa melakukan pendaftaran.
Nah ini teman-teman, jadi nanti kita masuknya ke SSISN itu kalau nggak terdaftar Dapodik, ini kita harus punya Serdik ini ya teman-teman. Nah berikutnya di sini yang kedua yaitu manfaatnya tadi kan kita sampaikan untuk Serdik itu sebagai syarat untuk mendapatkan afirmasi kompetensi teknis. Ini adalah khususnya untuk teman-teman pelamar umum yang mengikuti seleksi dengan CAT. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini kan di sini ada dua mekanisme kan. Yang pertama ini mekanisme penempatan untuk teman-teman P1 yaitu guru-guru yang lulus passing grade. Nah, di sini yang kedua itu mekanisme dengan menggunakan CAT. Nah, ini khususnya untuk Serdik ini bermanfaat dalam afirmasi kompetensi teknis. Inilah untuk teman-teman yang sebagai pelamar umum ya, yang nantinya akan mengikuti seleksi dengan CAT pengetahuan. Untuk yang honor sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun atau P3 dan juga THK 2 atau P2 ini untuk Serdik ini enggak diakui teman-teman. Nah selanjutnya di sini kalau misalkan kita tengok kembali ya terkait tentang mekanisme seleksi, ini kan untuk teman-teman pelamar umum ini kita masuknya di sini kan. Nah ini untuk materinya itulah materi kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, kemudian manajerial dan juga sosiokultural. Manfaat Serdik ini nanti kita dapat afirmasinya di sini yaitu di bagian kompetensi teknis ini teman-teman. Nah selanjutnya seperti yang kita lihat di sini ya untuk mekanismenya. Ini kan untuk yang lulusan PPG yang pelamar umum ini kan di sini ya. Nah ini syaratnya lulusan PPG ini harus terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah termasuk juga untuk di sini syarat pendaftarannya, syarat pendaftaran dan juga syarat mendapatkan afirmasi. Kemudian teman-teman guru honor sekolah negeri kurang dari 3 tahun dan juga guru swasta, kalau kalian punya Serdik ini nanti juga mendapatkan afirmasi. Nah di sini untuk draft afirmasi atau tambahan nilainya itu adalah kalau kita punya Serdik itu afirmasinya 100% untuk yang kompetensi teknis. Nah di sini untuk tipe konten di seleksi CAT nanti ada kompetensi teknis, manajerial dan seterusnya ini. Ini untuk bobot soal yang paling banyak, ini kan 50% itu dari kompetensi teknis ya. Kalau misalkan teknis ini kita udah lulus, maka dapat dikatakan kita sudah lulus seleksi gitu kan. Nah jadi nanti kalau misalkan kita punya Serdik dan terdaftar, ini nanti kita teknisnya ini langsung lulus. Kita nggak perlu lagi mikir masalah ini, namun kita harus datang dalam tesnya dan mengerjakan soalnya. Berapapun nilai yang kita dapatkan, nanti kita lulus di teknisnya. Itu teman, jadi manfaat yang kedua. Kemudian bagaimanakah cara untuk mengecek sertifikat pendidik kita di portal Kemdikbudristek? Apakah terdaftar di sana atau tidak? Apakah nanti bisa dipakai Serdik kita itu untuk mendaftar P3K Guru? Dan apakah bisa dipakai untuk nanti kita dapat afirmasi? Silahkan cek video ini ya. Ini kita buka Google, kemudian kita buka saja ketikkan di mesin pencari ya, yaitu di sini pddikti.kemdikbud.go.id. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian setelah sampai sini, maka teman-teman di sini klik di sini kursornya. Kemudian kita nggak usah mencarikan, ini kan bisa memakai yaitu nama lengkap atau mungkin juga perguruan tinggi gitu kan. Maka kita langsung saja ke sini, yaitu klik di sini pencarian spesifik. Nah, kemudian di sini kita masukkan data kita ya. Nah, kita masukkan data mahasiswa kita. Nah, ini kita pilih kategori. Ini kita sebagai apa? Karena kita ingin mengecek Serdik, berarti kan kita data mahasiswa kan. Nah ini data mahasiswa. Kemudian di sini kita masukkan nomor induk mahasiswa kita. Saya kopikan dulu nomor induk mahasiswa saya dari Serdik ya teman. Oke, di sini kita masukkan nomor induk mahasiswa, kita pastekan setelah saya copy. Kemudian setelah itu teman-teman masukkan di sini yaitu perguruan tinggi. Kita masukkan nama perguruan tinggi, tempat yang mengeluarkan Serdik kita itu mana. Kalau saya tuh di sini. Oke, kita masukkan nama perguruan tinggi, kemudian nama kita itu siapa. Kita masukkan nama kita. Kemudian prodinya, ini kita karena mengecek Serdik itu kan prodi pendidikan profesi guru ya. Kita kata kuncinya profesi. Kita pilih yang ini. Kemudian I am not robot. Kemudian setelah kita checklist I am not robot, kemudian kita cek. Nah, sekarang sudah diketemukan kan? Ini adalah nama saya. Kemudian ini perguruan tingginya. Jadi sekarang sudah ketemu. Nah, di sini untuk Serdik kita apakah sudah lulus atau belum? Ini kita klik nama kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Ini adalah biodata mahasiswa saya, yaitu di sini nama saya, kemudian jenis kelamin,
kemudian perguruan tingginya, kemudian pendidikan profesi guru ya untuk prodinya, kemudian jenjangnya profesi, nomor induk mahasiswa ini terbaca, ini genap 2020, kemudian status mahasiswa sebagai peserta didik baru dulunya, dan saat ini status mahasiswa ini sudah lulus, dan nomor ijazah atau nomor serdiknya itu adalah yang ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mengecek serdiknya diketemukan seperti ini, berarti ini sudah terdaftar ya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek